Yo, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gua Chen. Di video kali ini gua akan coba bikin video komparasi untuk beberapa webcam yang di sini gua udah sediain. Dan video ini bertujuan untuk supaya biar kalian bisa lebih paham kenapa ada perbedaan harga webcam di marketplace di luar sana, dan apa aja yang membedakannya, dan bagaimana untuk mengoptimalkan penggunaan webcam di waktu untuk kalian streaming, atau waktu buat kalian yang work from home, atau mungkin juga buat kalian yang mau bikin konten dengan budget yang terbatas. Nah, sebelum gua lanjut lebih jauh, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan konten-konten baru dari gua yang akan datang. Dan seperti biasanya, sebelum gua mulai video kali ini, kita intro dulu. Oke, untuk video kali ini gue udah nyiapin 3 macam webcam yang mau gue komparasi. Yang paling pertama adalah webcam dari NYK, yaitu NYK Nemesis A90 yang sebelumnya gue udah pakai sekitar 10 bulanan. Nah, webcam ini kalau di Tokopedia sendiri, di official store-nya, dijual dengan harga 460.000. Dan webcam ini udah support 1080p dengan FPS 30, dan udah ada fitur auto exposure dan white balance-nya, ada built-in microphone-nya juga, udah autofocus, dan untuk settingan dari webcamnya sendiri ini bisa diputar-putar ke arah kiri dan kanan, dan juga bisa atas bawah. Jadi bisa disesuaikan untuk angle-nya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, untuk webcam yang kedua adalah webcam dari Mixio, yaitu Mixio Z1. Kalau di official store-nya sendiri di Tokopedia dijual dengan harga 241.500. Nah, kalau untuk webcam ini sama juga udah support sampai Full HD atau 1080p, dan udah berada di angka frame rate 30 fps. Nah, sedangkan untuk settingan dari webcamnya sendiri ini cuma bisa 45 derajat untuk tilt atas bawahnya, dan juga bisa diputar kiri kanan, jadi sama bisa kita sesuaikan angle-nya sesuai dengan keinginan kita juga. Dan untuk webcam yang ketiga adalah webcam dari W7. Gua nggak paham juga ini mereknya apaan, yang pasti di sini ditulisnya W7. Udah support sampai Full HD atau 1080p, juga dengan fitur mikrofon built-in, tinggal plug and play. Semua dari ketiga webcam ini punya colokan USB, dan masing-masing dari webcamnya sendiri ini semua udah ada fitur auto white balance dan auto exposure. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat tampilan video dari masing-masing webcam, dan juga untuk Canon EOS M50 yang biasanya gue pakai untuk bikin konten ataupun waktu streaming. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah keadaan di mana lighting sangat-sangat minim, yang ada cuman untuk bantuan lighting dari bagian belakang aja, yaitu untuk yang warna hijau itu untuk LED lampu TL, dan juga untuk lampu yang ada di bagian sofa itu LED strip. Selebihnya lagi ini cuman bantuan lampu atau lighting dari bagian dapur aja yang agak jauh dari gua. Ini mungkin ada di kisaran 5 meter, dan juga nggak terlalu terang sebenarnya ya. Dan bahkan untuk Canon EOS M50-nya pun di sini gua harus setting di ISO 8000. Karena ISO 8000, makanya di sini teman-teman bisa lihat bahwa videonya ini cukup memiliki grain yang mengganggu untuk kualitas videonya. Selain itu juga teman-teman bisa lihat di sini untuk NYK Nemesis A90 memiliki kemampuan tangkapan cahaya yang lebih minim dibandingkan kedua webcam yang lainnya seperti pada Mixio Z1 dan W7 Full HD webcam. Nah, kalau untuk W7 Full HD webcam di sini teman-teman bisa lihat noise sangat tinggi, bahkan kalau gue bilang sangat-sangat mengganggu untuk gue sendiri, karena kita harus paham bahwa di mana untuk webcam W7 ini memiliki harga yang paling murah dibandingkan kedua webcam yang lainnya. Selain itu juga teman-teman bisa lihat di sini untuk field of view dari masing-masing webcam ini agak berbeda. Di sini kalau gua setting Canon EOS M50-nya ini ada di bukaan di bawah 24 mm dan di atas 18 mm. Gua coba untuk bisa agar bisa menyamai dari NYK Nemesis-nya sendiri. Sedangkan untuk Mixio di sini teman-teman bisa lihat punya tangkapan field of view yang jauh lebih lebar dibandingkan kedua webcam lainnya seperti NYK Nemesis dan W7. Jadi kemampuan lensa atau field of view dari masing-masing webcam ini pun sangat-sangat berbeda. Tapi gua nggak akan membahas sama sekali untuk kualitas audio dari webcamnya, karena ini kualitas audionya sangat-sangat jelek. Jadi gua nggak akan bahas. Kalau untuk dipakai, gua sangat-sangat nggak merekomendasikan buat teman-teman pakai mikrofon dari masing-masing webcam ini ya. Dan ini adalah tampilan video dari masing-masing webcam tanpa dikonfigurasi terlebih dahulu dan tanpa bantuan
lighting sama sekali. Dan ini adalah tampilan webcam NYK Nemesis A90 setelah gue tambahkan bantuan lighting, dan dimana kondisi webcamnya belum gue konfigurasi di OBS-nya sendiri. Dan ini adalah menu dimana kalian bisa mengkonfigurasi webcamnya lewat OBS. Jadi setelah di double klik webcamnya, kemudian klik konfigur video, akan ada menu seperti ini, dan ini kalian bisa setting sendiri. Jadi kalau untuk tampilan gambarnya, kira-kira setelah dikonfigurasi, tampilan gambarnya akan berubah seperti ini, kalian bisa lihat. Dan kira-kira setelah dikonfigurasi gambarnya, kalau gue sedikit puas dengan gambarnya setelah gue konfigurasi seperti ini lewat OBS. Dan ini adalah webcam Mixio Z1 sebelum gue konfigurasi dengan bantuan lighting. Nah, bedanya kalau Mixio di sini kita nggak bisa konfigurasi terlalu banyak ya. Jadi ada beberapa menu yang nggak bisa kita rubah, seperti misalnya contoh kamera kontrol kita nggak bisa rubah sama sekali. Jadi yang bisa kita rubah hanya lewat di menu video processor amp ini aja ya, video proc amp ini aja. Dan nggak banyak juga yang bisa kita rubah seperti ini. Dan gua nggak begitu puas dengan settingan, walaupun seberapa banyak gua setting, gua nggak begitu puas dengan tampilan gambarnya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, gambarnya agak sedikit washed out, dan dynamic range-nya gue nggak begitu puas ya. Jadi kalau menurut gue masih lebih bagus yang sensor yang dimiliki oleh NYK Nemesis A90, karena itu tadi harganya juga banyak yang cukup tinggi ya perbedaan harganya. Jadi kira-kira kalau misalnya di setting, gue cukup puas dengan tampilan settingan mungkin seperti ini. Ya kira-kira seperti ini. Mungkin settingan yang seperti ini ya teman-teman bisa lihat. Dan ini adalah webcam W7 HD ya. Dan bedanya lagi, kalau ini adalah webcam dengan harga yang paling rendah ya di kelasnya yang saat ini gua siapkan saat ini untuk gua review. Dan kalau misalnya kita buka untuk menu dari properties webcamnya, di sini teman-teman bisa lihat kita sama sekali nggak bisa merubah apapun. Jadi ini pun kita walaupun sorong-sorong, geser-geser ini pun nggak ada perubahan apapun. Begitu pula dengan exposure. Jadi sekalipun exposure-nya kita rubah, ini sama sekali nggak ada perbedaan yang akan terlihat pada performance gambar dari webcamnya sendiri. Jadi kira-kira seperti ini tampilan webcam dari W7 yang sudah gua tambahkan bantuan lighting, dan nggak bisa di konfigurasi sama sekali. Dan untuk keseluruhan gambar dari webcamnya masing-masing kira-kira seperti ini setelah gua konfigurasi dan setelah gua tambahkan bantuan lighting. Bedanya kalau Canon EOS M50 di sini gua belum menambahkan belum gua rubah sama sekali untuk settingan kameranya. Jadi gua akan coba rubah settingan kameranya agar bisa lebih proper. Ya, dan ini adalah tampilan masing-masing dari webcam serta Canon EOS M50 gua. Yang Canon EOS M50-nya sudah gua setting dengan tampilan gambar yang lebih proper untuk lightingnya, dan bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana performance dari masing-masing webcam yang paling cocok untuk digunakan untuk live streaming yang mana. Dan sebagai tambahan, kalau misalnya teman-teman mencari webcam untuk live streaming ya, di sini yang gua pakai saat ini adalah tampilan dari webcam NYK A90. Jadi untuk pesan gua buat teman-teman yang ingin cari webcam, coba cari webcam yang mungkin ada di kisaran harga 400-an ke atas seperti NYK A90 atau punya Rexus dan punya DBE juga, atau punya Vantek C90 juga, itu gua lihat. Nah, itu adalah beberapa webcam dengan range harga yang masih affordable tapi masih bisa kita setting lewat OBS untuk konfigurasi exposure-nya ataupun white balance-nya. Dan kita nggak akan perlu terlalu untuk kualitas kamera yang terlalu high ya, karena untuk live streaming sendiri tampilan webcamnya pun kan nggak terlalu gede-gede amat. Kita butuhnya paling cuman kecil kayak gini yang gue contohkan di sini ya. Jadi untuk pixel dari gambarnya pun atau noise dari gambarnya pun ini akan tersamarkan karena frame dari webcam kita ini yang digunakan nggak terlalu besar. Jadi untuk saran saya, kembali mungkin bisa coba untuk NYK Nemesis A90 atau Vantek C90, atau ada juga punya Rexus dan ada juga punya DB yang gue lupa tipenya apa. Mungkin untuk 4 jajaran webcam ini bisa cocok untuk
kalian gunakan waktu live streaming ataupun mungkin bisa work from home. Dan menurut gue bisa juga untuk kalian gunakan membuat konten-konten YouTube ya, karena apabila digunakan lighting yang tepat dan dikonfigurasi dengan baik, maka akan menghasilkan gambar yang cukup proper untuk kalian upload nanti di YouTube. Nah, itu dia komparasi gua mengenai beberapa webcam. Memang nggak begitu banyak webcam yang gua compare di sini ya, tapi paling enggak teman-teman bisa lebih paham kenapa ada perbedaan harga dari webcam-webcam yang beredar di marketplace saat ini, dan hal-hal apa aja yang membedakan dari webcam-webcam tersebut sehingga kenapa ada perbedaan harga, maksud gua. Dan gua harap lewat video kali ini teman-teman bisa menjadi lebih bijaksana untuk menentukan produk yang akan kalian beli sesuai dengan kebutuhan kalian. Seperti yang gue bilang tadi, kalau untuk keperluan streaming menurut gue nggak begitu terlalu signifikan kalau misalnya kalian gunakan webcam dari Logitech yang berada di kisaran harga 1 jutaan ke atas. Karena seperti yang gue bilang tadi, webcam yang akan atau facecam yang akan kita gunakan pun tampilannya nggak gede-gede amat, paling cuma kecil aja di tampilan screen kita waktu streaming. Dan itu akan sangat terbantu apabila kalian menggunakan lighting yang proper. Jadi kalau gue bisa kasih input sih atau kasih masukan, mungkin bisa juga ditambahkan dengan lighting tambahan agar supaya webcam kalian bisa menjadi lebih bagus lagi kualitas videonya. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana setup lighting gua, di sini gua akan coba tampilkan setup lighting gua saat ini yang gua gunakan untuk membuat video kali ini, sehingga bagaimana mempengaruhi kualitas video dari masing-masing webcam dan bahkan Canon EOS M50 gua di sini. Dan buat kalian yang tertarik untuk produk-produk yang gua gunakan saat ini atau webcam yang gua review kali ini, bahkan untuk lighting yang gua pakai saat ini, nanti untuk per itemnya gua taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Jadi langsung aja lihat di kolom deskripsi di bawah kalau kalian tertarik. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Gua harap bisa menjadi video yang berguna buat kalian, bisa juga menjadi hal yang bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi, buat kamu yang baru pertama kali ke channel ini, atau buat kamu yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, klik tombol like juga, dan aktifkan tombol lonceng, karena itu sangat membantu untuk performa algoritma dari channel gua sendiri ya. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Sekali lagi, terima kasih dan bye.